Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Quran ini kalamullah. Quran ini ucapan Allah. Maka nggak ada ilmu yang lebih baik daripada membaca firman Sang Pencipta. Jadi tatkala kita membaca Al-Fatihah ini omongannya Allah. Ini firman Allah yang keluar dari Allah, didengar oleh Jibril, didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menyampaikannya kepada para sahabat. Dan kita tahu dari 114 surat, dari 6.000 ayat lebih, yang pertama turun kepada Nabi SAW adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Coba kita baca. Ayat ini turun di tengah-tengah masyarakat yang sepertinya nggak ada SD di sana. Nggak ada TK, nggak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada SMA, nggak ada pesantren. Bahkan kebanyakan bangsa Arab adalah bangsa yang buta huruf. Yang tidak pandai membaca. Tapi Allah perintahkan agar mereka membaca. Dan yang awal menjadi bacaan seorang muslim seharusnya ya Quran ini. Coba kita lihat hari-hari kita. Berapa menit kita membaca Al-Quranul Karim. Dan berapa jam kita membaca WhatsApp. Membaca Twitter. Scrolling IG kita. Sebagian hidup di dunia TikTok. Kita disuruh baca Quran. Itu yang terpenting. Yang lainnya dibaca setelah baca Quran. Jadi kalau bicara ilmu, maka seorang muslim itu wajib menuntut ilmu. Iqra ini salah satu sarana menuntut ilmu. Membaca itu adalah jalan atau pintu yang membuka kita ke alam yang tanpa batas. Kalau bicara dunia ilmu, ilmu itu adalah lautan yang tidak bertepian. Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ilmu yang mengajarkan kepada kita mana hak orang lain dan mana hak kita. Ilmu yang mengajarkan kepada kita apa sikap kita terhadap lingkungan. Apa sikap kita terhadap orang tua. Apa yang harus kita lakukan kepada keluarga kita. Ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang yang halal dan yang haram. Ahibati fillah. Tapi seperti tadi yang disinggung. Banyak orang itu silau dengan harta. Ana masih ingat. Ketika Ana mau masuk pesantren. Ana diledekin. Sama sebagian kerabat. Yang memang kalau Ana lihat keluarga Ana. Ya bukan keluarga yang agamis. Kalau Ana lihat paman-paman Ana, bibi-bibi Ana. Kayaknya gak ada yang sekolah di pesantren. Gak ada. Pernah Ana punya paman. Rahimahullahu ta'ala.
itu diantarkan ke pesantren di Malang. Sampai ke pesantren, yang nganter pulang. Sebelum yang pulang ini sampai ke rumahnya, pamannya udah nyampe rumah. Berat menuntut ilmu itu. Iya. Kalau orang cari fulus langsung merasakan nikmatnya. Seakan-akan langsung dapat fulus sana. Hadal fulus. Langsung bisa beli sesuatu. Tapi ilmu. Mau tuh orang-orang yang ngaji, yang baca Quran. Dapat apa Ustaz? Maka coba kita perhatikan. Memang harta ini sombong terhadap ilmu. Dia merasa, aduh, ilmu tuh butuh sama harta gitu. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di tadi yang kita baca di surat Al-Alaq. Setelah 5 ayat berkaitan dengan fadilah ilmu, fadilah membaca. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, congkak, angkuh. Kapan? Tatkala dia merasa ya nggak butuh. Anak punya kok. Dia lupa dengan keutamaan ilmu ini. Al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu jagain kita. Ilmu itu jagain kita. Sedangkan kita jadi budaknya harta. Kita tuh yang jagain duit. Kita beli berangkas. Kita suruh orang, kita lihat ya. Bagaimana ketika orang ngambil duit 1 miliar dari bank. Bagaimana penjagaannya? Jagain apa tuh orang? Jagain fulus. Ada polisinya kadangkala. Ada tentaranya. Oh, dijaga, hati-hati duitnya ditaruh di mana. Ngelihat ketika bank ngisi ATM. Mobilnya mungkin anti bom. Ngapain nih orang semua? Ada orang 5 di mobil itu. Ngapain kalian di situ? Jagain fulus. Tapi ilmu apa perlu dijaga? Ketika ini anak-anak hafal Quran. Apa perlu dijagain tuh? Yang ada Quran itu menjaga orangnya. Adik-adik ketika hafal Quran memang bisa dilihat ya perbedaannya. Bagaimana harta itu benar-benar dijagain. Sedangkan engkau dengan ilmumu. Ilmu ini yang menjagamu. Menjaga dari bala, dari musibah. Menjaga dari kemaksiatan. Engkau jadi orang baik dengan ilmu itu. Kemudian ilmu ini dengan diajarkan, dengan disampaikan, dengan diberikan kepada orang lain. Ilmu itu bertambah. Tapi engkau ketika membelanjakan hartamu. Punya uang 1M. Beli mobil Innova 1. Tinggal 500 fulusnya udah. Engkau hafal 30 juz. Ustadzah nih yang punya sanad. Ketika diajarkan 30 juz kepada muridnya. Apa berkurang yang ada di diri ustadzah? Tidak. Malah bertambah. Ketika anak-anak itu mengajarkan lagi. Ustadzahnya dapat pahala lagi. Terus berkembang. Makanya kalau bicara sanad tuh. Bayangin ya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW diajarkan kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, terus sampai ke ustadzah anak-anak sekarang. Pahalanya itu nyambung terus. Berbeda dengan harta. Kemudian mencintai ilmu ini agama yang kita beragama dengannya. Mencintai ilmu. Mencintai Al-Quranul Karim. Bukan disyariatkan. Terus kalau mencintai harta. Emangnya kita disuruh mencintai harta? Enggak ada. Itu sudah
menjadi insting manusia. Tapi ilmu kita disyariatkan. Artinya diperintahkan untuk mencintai ilmu. Ilmu itu yang menghukum. Harta ini yang jadi terdakwa. Jadi ilmu ini yang mengatur itu harta. Kemudian ilmu itu warisannya para nabi. Apa sih yang diwariskan sama Nabi Adam? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Apa yang mereka wariskan? Yang diwariskan Nabi kita Muhammad SAW. Fulus, nggak ada. Nabi SAW kalau meninggal dunia, ma tarokna sodaqah. Yang kami tinggalkan tuh sodaqah. Nggak jadi warisan. Jadi nggak ada warisan. Ada warisannya para nabi. Apa? Al-ilm. Nabi SAW mengatakan, wal ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Gimana adik-adik jadi pewarisnya para nabi? Jadi pewarisnya para nabi. Makanya pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berangkat ke pasar di kota Madinah. Orangnya lagi sibuk di pasar cari fulus. Yang beli ini, yang belanja ini, teriak-teriak mereka. Lalu Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, kalian ini merugi banget loh. Kenapa tuh warisannya Nabi dibagi di masjid, kalian gak datang. Warisannya Nabi lagi dibagi-bagikan di masjid tuh. Kalian sibuk cari fulus di sini. Akhirnya orang pasar itu pada ya berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi. Abu Hurairah tetap di pasar. Ditungguin tuh orang balik. Karena yakin mereka bakal balik. Mereka nggak tertarik dengan apa yang diajarkan di masjid. Akhirnya mereka balik lagi mengatakan, ya Abu Hurairah, kami nggak ngelihat ada yang dibagi di masjid, kata dia. Loh, yang kalian lihat apa di masjid? Ya ada yang ngajar Quran, ada yang ini itu. Maka di sini Abu Hurairah mengingatkan, itulah pusaka para nabi. Nabi itu nggak ninggalin harta. Adapun harta warisannya raja. Warisannya orang-orang kaya. Jadi ketika seorang anak dapat warisan orang tuanya banyak harta. Ya itu warisannya orang kaya. Kemudian jamaah, ilmu ini dan semangat ambisi menuntutnya akan menyucikan orang itu. Akan menjadikan orang itu orang baik. Jadi orang yang berambisi menuntut ilmu, semakin suci jiwanya. Semakin tumbuh keimanan dan ketakwaannya. Berbeda dengan ambisi terhadap harta. Apalagi ambisi kepada jabatan. Yang kata Rasul SAW, madhi'bani ja'i'an. Anak-anak tahu nggak? Dengan serigala. Nabi memberikan gambaran gimana kalau ada dua serigala kelaparan dilepas di kandangnya domba. Kelaparan dua dilepas di kandangnya domba. Apa yang akan terjadi dengan domba-domba itu? Yang ini digigit, yang ini dicakar. Pokoknya dia sudah rusak itu kandang. Begitu pula agama seseorang akan rusak gara-gara ambisi kepada harta dan jabatan. Nggak tambah baik tuh orang tambah kaya. Nggak tambah baik tuh orang tambah jabatannya. Kenapa? Karena memang ambisi itu tidak menjadikan dia orang baik. Ambisi yang menjadikan orang itu orang baik, ambisi menuntut ilmu. Menambah ilmu. Bagaimana Allah mengatakan kepada Nabi alaihissalam, wa qul Rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Itu yang disuruh sama Allah Azza wa Jalla. Minta tambahan itu tambahan ilmu. Kemudian kelezatan harta. Itu kelezatan bohong-bohongan. Kelezatan yang semu. Atau kelezatan binatang. Yang kita lihat. Bagaimana binatang singa tatkala mendapatkan daging, dia makan gitu. Habis itu jadi apa? Selesai jadi kotoran.
Sedangkan kelezatan ilmu ini, kelezatan yang mengantarkan dia setara dengan malaikat. Apa kata Nabi SAW? Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran bersama malaikat-malaikat yang diutus sama Allah yang baik-baik. Subhanallah. Dengan apa? Dengan Quran, dengan ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, khairukum, orang yang terbaik siapa? Man ta'allama al-Quran. Mungkin ada yang belajar kedokteran, ada yang belajar fisika, ada yang pintar matematikanya, ada banyak ilmu di dunia ini. Tapi yang terbaik, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal mengangkat derajat orang yang belajar Al-Quran ini di dunia, di kuburan, dan di akhirat nanti. Kita punya 3 fase kehidupan. Allah akan mengangkat derajat orang yang belajar Al-Quran. Tentunya dia belajar, mengkajinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya sesuai dengan yang dia miliki ilmunya. Itu akan diangkat di 3 fase kehidupan. Sekarang, ketika kita mati, dan tatkala di padang mahsyar, dan tentunya tatkala barakallahu fiik, itu yang mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.